wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian dari kita salat ini adalah salat qiyam Ramadan yang di malam terakhir. Meskipun memang sebagian juga hampir terakhir ya. Itu pun masih menunggu ru'yah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentulah kalau memang sudah namanya di akhir, itu banyak yang namanya mudik. Kemudian mudik itu identik dengan membawa perbekalan. Betapa banyak orang yang bekerja jauh dari orang tuanya. Kemudian kalau ingin pulang kampung, itu tentunya menunggu momen atau saat yang namanya mudik. Kemudian apa? Selama penantian untuk kembali ke kampung halamannya, mereka yang mudik itu tentu akan merasa sangat malu apabila ketika kelak mudik itu tidak membawa apa-apa. Meskipun orang tuanya di kampung halaman itu sebenarnya tidak mengharap apa-apa, bisa hidup saja alhamdulillah. Tapi seorang anak yang mencintai orang tuanya tentulah merasa sangat malu dan merasa sangat amat menyayangkan kalaupun sudah ditinggal berbulan-bulan, mudik setahun sekali kok tidak bawa apa-apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya dalam kehidupan kita ini, kita semua akan mudik pada waktunya. Kita akan mudik pada waktunya. Kemana? Ke kampung halaman asal kita. Di mana kampung halaman asal kita? Tentu, yakni ketika kita kelak di akhirat, syukur-syukur kita memenuhi ekspektasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya di surga nanti. Kemudian tidak hanya bertemu Allah, kita juga menemani menjadi tetangga Rasulullah SAW. Karena di ahad yang pertama saya menyampaikan bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa semua amal yang telah kita perjuangkan itu hanya tergantung pada akhirnya. Kemudian saya juga pernah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang umur, itu berbeda dengan usia. Kalau usia kita meninggal 63 tahun, ya itu usia kita. Tapi kalaulah usia kita 63 tahun, tapi kita tidak pernah beramal, kita tidak pernah bermanfaat untuk orang lain, maka tentu umur kita belum tentu 63 tahun. Maka kita sudah mempelajari bagaimana kita mengisi usia-usia kita untuk menunggu panggilan Allah. Kemudian yang ketiga, saya juga menyampaikan bahwa yang terpenting untuk beramal, itu seringkali kita bergantung pada lingkungan kita. Maka ketika kita nanti di akhirat, itu sangat berpengaruh siapa yang ada di kanan kiri kita, siapa yang lebih lama bersama kita, siapa yang lebih banyak berjuang, beramal, berfastabiqul khairat bersama kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sekarang sudah di penghujung waktunya. Namanya juga penghujung. Rasulullah SAW itu pernah meriwayatkan di mana ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansor bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol?" Kemudian beliau menjawab dengan pertanyaan tadi, siapa sih mukmin yang paling afdol itu siapa? Kemudian beliau menjawab, ahsanuhum khuluqah. Kemudian ditanya lagi, fa ayul mu'minina aqyas? Tadi yang paling afdol adalah yang paling indah akhlaknya, yang paling lembut tutur katanya, yang paling mudah akrab dengan orang sekitarnya. Kemudian yang paling suka memudahkan orang lain, itu mukminina afdol, yang terbaik, yang paling utama. Tapi ada pertanyaan yang paling menarik yang ditanyakan oleh sahabat Ansor ini. Siapa itu yang paling akyas? Akyas itu apa? Yang paling cerdas, yang paling terbukti pintar otaknya. Kemudian beliau SAW bukan menjawab yang pandai berhitung, bukan juga yang pandai membaca Quran, bukan juga mengatakan yang paling cerdas itu yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak sholat tahajudnya, yang paling rutin puasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikra. Loh, jawabannya itu orang yang paling cerdas menurut versi Rasulullah SAW. Bukan versi manusia biasa, versi manusia pilihan Allah. Siapa itu? Orang yang selalu mengingat kematian. Lil mauti dzikra. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan.
ulaika al-aqyas. Siapa itu orang yang paling cerdas, yang paling mengingat kematian, kemudian yang paling pandai dalam berbekal? Kan sama dengan mudik, sama-sama berbekal. Pertanyaannya, saya memiliki kata kunci penting dalam hadis ini. Hadisnya pendek, cuman Masya Allah padat maknanya. Kata kunci yang ingin saya petik adalah zikro. Bayangkan, cerdas tidaknya orang menurut Rasulullah itu adalah parameternya adalah zikro. Zikro itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Mengingat. Mengingat itu ada di dalam mana? Otak atau hati kita, atau gampangnya kita sebut dalam hati mawon. Zikir itu dalam hati, tidak berbicara masalah tangan, tidak berbicara masalah kaki. Baru nanti implementasinya juga menggunakan anggota tubuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Cerdas tidak orangnya, cerdas tidaknya orang, hamba, itu dia ingat atau tidak. Irisannya itu di situ. Coba saya tanya panjenengan, kita tidak bicara hadis dulu ya. Ada lulusan S3. Pinter no boten? Oh pinter. Kemudian dia pandai namanya ekonomi, hitung-hitungan ekonomi itu pinter luar biasa. Tapi menurut saya, kemampuan ekonominya itu untuk ngakal-ngakali di tempat kerjanya. Atau mungkin dia adalah pejabat. Diakali itu ekonomi sampai akal-akalannya itu menguntungkan kepentingan dia. Kecerdasannya digunakan untuk merugikan orang lain. Coba, orang seperti ini, menurut penilaian panjenengan, orang ini cerdas atau tidak? Jahat, zalim. Beda dengan orang yang mungkin kecerdasannya tidak sepintar S3 ini. Yang mungkin lulusan akuntansi S1 katakanlah. Tapi S1 akuntansinya ini digunakan untuk banyak berbuat kebaikan. Kemudian memberikan manfaat. Dia gunakan untuk mencari nafkah. Tentu dalam parameter Rasulullah SAW, orang yang baru S1 akuntansi ini, ketika dia mengingat Allah menggunakan skillnya, kompetensinya untuk beribadah, itu adalah yang lebih cerdas daripada orang yang S3. Tapi kok menjelmi orang lain, digunakan mengakali. Betapa banyak dia, orang-orang yang memang bergelar doktor atau profesor. Tapi mohon maaf, hatinya kering akan keimanan. Kering akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kering dari zikrul maut. Coba panjenengan merasakan sudut pandang menjadi koruptor atau menjadi pembunuh. Sebenarnya yang terjadi ketika orang itu melakukan kezaliman, satu, dia tidak ingat kalau nanti itu dihisab. Kan sebenarnya itu saja, ingat atau tidak. Kalau dia ingat, pasti dia batalkan. Karena dia tidak ingat, maka dia melanjutkan kezaliman tersebut. Sudah itu saja. Kemudian barulah ditutup oleh Rasulullah SAW istiqdadan. Bagaimana dia itu berbekal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Salah satunya untuk berziarah juga. Salah satu implementasi mengingat kematian adalah berziarah untuk mengingat kematian. Kemudian pertanyaannya, masalahnya seperti ini. Beberapa mubalik, beberapa dai, ketika menyampaikan hadis kematian itu mengingatkan yang ngeri-ngeri. Entah matinya ketabrak, ya. Entah matinya itu ya mengerikan-mengerikan lah. Padahal hadis-hadis seperti ini tidak boleh diartikan secara serampangan. Oh, terjemahnya seperti ini, maka artinya seperti ini. Maka akan tidak sesuai makna sebagaimana keinginan Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kita menerjemahnya? Dengan qaulul ulama, dengan penjelasan ulama agar kita lebih selamat. Dan ternyata ulama itu menjelaskan ketika Rasulullah SAW kok menyebutkan peringatan kematian, itu bukan bagaimana kita meninggal, tapi bagaimana kita itu mempersiapkan. Sehingga bukan mengerikan, tapi berusaha kita satu, hablum minallah ditingkatkan, kemudian hablum minannas ditingkatkan. Dan salah satu hablum minannas adalah membahagiakan orang lain. Loh, bukan membahagiakan orang lain itu kita juga ikut bahagia. Itulah kenapa zikrul maut itu sebenarnya penuh dengan kebahagiaan. Penantian penuh dengan kesenangan. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah menanti kematian. Kalau kita zikrul maut, zikir, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin panjenengan masih ingat dulu ketika mau menikah. Kalau Sidoarjo Surabaya masih enak, deket ya perjalanannya. Dengan penuh cinta, lintas provinsi, katakanlah dari Surabaya menuju Jakarta ya, untuk mengakadkan atau menikahi putri dari seseorang dengan rasa cinta yang penuh mendalam ya, sudah cocok. Nah, ini perempuan akan menjadi kekasih hatiku. Loh, Surabaya Jakarta, meskipun jauh numpak bis atau numpak mobil otop-otop ya. Kalau memang
cinta betul. Mengingatnya itu luar biasa. Penuh dengan apa ya? Husnuzon, penuh dengan prasangka baik, penuh dengan prasangka kebaikan. Tentulah, kalaupun misal perjalanannya itu 12 jam. 12 jam yang katanya orang boring atau membosankan. Karena dengan cinta, itu 12 jam itu rasanya bahagia terus. Bahkan katakanlah kalau misal dari Surabaya ke Jakarta, lewat jalur darat yang paling macet itu gimana biasanya? Niki Kediri, no, sana sih, Jombang, Napa Pripun yang macet. Katakanlah ada kemacetan ya. Yang kata orang macet itu sengsara ya. Tapi karena ada yang dinanti, saya mau bertemu dengan pujaan hatiku. Itu macetnya yang kata orang sengsara itu jadi tidak ada masalah. Tidak apa-apa macet-macet dikit. Tidak apa-apa. Saya mau bertemu orang yang saya cintai. Itulah kenapa nuhun sewu. Persis ketika kita itu menunggu penantian kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hidup kok banyak masalah. Kalau kita memang cintanya hakiki, full kepada Allah, tidak apa-apa. Kerikil-kerikil sedikit tidak apa-apa. Katakanlah ada fitnah di lingkungan kerja kita. Ada ujian di keluarga internal kita. Di anak-anak kita atau di orang tua sepupu kita. Tidak apa-apa. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kalau ada masalah di tangan ulama atau di tangan orang yang beriman, masalah itu akan menjadi anugerah. Tidak apa-apa. Asal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang nggak menanti kematian seperti ini? Senang. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Mengingat kematian itu serem-serem tok. Kalau kita hamba yang beriman, senang melihat kematian itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di luar negeri itu ada yang namanya marshmallow test. Ya. Marshmallow test ini saya izin menjabarkan. Jadi anak-anak kecil itu dikumpulkan. Dikumpulkan dalam suatu ruangan, masuk dua orang gitu. Kemudian yang satu diberi kesempatan ya. Kalau kamu mau menunggu, nak kan diberi marshmallow satu. Marshmallow ini kenapa nih? Kayak permen tapi enak banget. Marshmallow, ngerti nggih marshmallow nggih? Marshmallow niku permen kapas, empuk, manis. Anak-anak kecil pasti suka. Tidak ada anak kecil tidak suka marshmallow, mustahil. Dikasih satu marshmallow, nah, anak kecil seneng. Kemudian diberi peringatan, nak marshmallow ini ada satu, kamu boleh makan. Tapi kalau kamu mau nunggu 15 menit saja, Bapak kasih marshmallow-nya 3. Kemudian dites ya, disurvei, ada macam-macam. Ada yang nggak mau nunggu, nggak sabar. Nggak apa-apa, satu marshmallow, asal saya cepat keturutan. Kemudian ada anak-anak yang mau menunda kesabaran, menunda kesenangan. Menunda, nggak apa-apa, wes aku nunggu, asal nanti dapat 3. Kemudian ketika disurvei, di riset, anak-anak yang kelak menjadi besar, menjadi dewasa, kan ada 2 golongan. Ada yang mau menunda kesenangan, dan ada yang tidak mau menunda kesenangan. Maunya langsung makan satu. Satu tidak apa-apa, pokoknya cepat keturutan. Nah ternyata ketika mereka besar, dikumpulkan, disurvei lagi, orang-orang yang mau menunda kesenangan ini lebih memiliki kemungkinan sukses lebih besar daripada orang-orang yang tidak mau menunda ketika diberi tes itu. Nah itu namanya marshmallow test, panjenengan cari di Google pasti ada. Dari sini kita mengerti bahwa menghindari yang instan, yang cepat, itu bukan berarti kita itu bekerja menjadi lamban. Kemudian ketika kita menghargai proses dalam kehidupan, bukan berarti kita itu memilih yang susah. Betapa banyak kesulitan-kesulitan yang nantinya membawa kemudahan. Belajar mobil itu tidak bisa cepat, tapi kalau sudah mengendarai mobil sudah bisa, itu enak, tidak kehujanan dan lain-lain. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara semuanya ya, kita sudah sepakat ingin menanti panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta. Agar kenapa? Penantian kita itu tidak membosankan dan tidak penuh kesengsaraan. Biar happy terus menanti panggilan Allah. Nanti ketika sudah waktunya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan bertemu Allah dalam keadaan ridho. Pertanyaannya, menunggu dengan cinta kepada Allah itu ada buktinya. Harus ada tandanya. Dalam surat Ali Imran disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Singkatnya terjemahnya adalah qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Tandanya terbesar cuma satu. Ikutilah aku. Siapa itu maksudnya? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau memang jelas kamu mengikuti aku, mengikuti sunnah-sunnahku, menghidupkan sunnah-sunnahku, Allah akan memberikan cinta kepada kita. Loh, non sewu, kalau misal bupati kita, gubernur kita, cinta dengan kita, betapa banyak kemudahan dalam kehidupan ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan cinta. Tidak hanya cinta, selalu Allah kalau berbicara cinta, berbicara rohim,
pasti disandingkan dengan yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bicara, tidak ada yang paling penting ketika kita meninggalkan dunia ini kecuali kita mendapatkan ampunan. Itulah kenapa kalau ada orang meninggal, doanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunan. Panjenengan belajar Islam sampai mendalam. Kata kunci yang sering diungkapkan oleh para ulama adalah ampunan. Tidak jauh-jauh dari itu. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian tidak sampai situ. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan diperbaiki napa nggih? Yuslih lakum a'malakum itu. Pekerjaan-pekerjaan kita, kehidupan-kehidupan kita, akhlak-akhlak kita. Kalau kita memang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ittiba, insyaallah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Kalau kita sudah taat pada Allah dan Rasulnya, maka kita pasti dijanjikan oleh Allah fauzan 'azima. Tidak hanya faza, menang, tapi memperoleh fauzan 'azima, memperoleh kemenangan yang agung. Contohnya apa? Innalil muttaqina mafaza dalam surat An-Naba ayat yang ke-31. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza, kemenangan yang luar biasa, sama dengan fauzan 'azima. Marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, umur kita tidak panjang. Tidak panjang. Jangan berbicara bapak-bapak yang sudah memasuki dunia putih. Kenapa dunia putih ini? Rambutnya sudah mulai putih, jenggotnya sudah mulai putih. Tidak, saya pribadi, Mas Ainun yang masuk muda, itu masih patut untuk memikirkan kematian. Saya punya nenek, ya, nenek Ibu Jah namanya. Kalau nggak salah pernah donasi di sini gitu, ya. Itu masih hidup sampai sekarang dan anak-anaknya beberapa sebagian itu sudah meninggal. Itulah kenapa kematian itu tidak pandang usia. Dan yang dipandang apa? Ya istiqdadan dalam hadis tadi. Seberapa kita menyiapkannya. Nah, kemudian kalau kita tanya, apa yang patut kita siapkan untuk menanti kematian, menanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ittiba. Marilah kita ikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita cek apakah sudah sesuai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jelek-jelek 75%. Tidak mungkin 100% ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kunci dari semua itu adalah istihdharul qalbi. Kuncinya ittiba itu adalah istihdharul qalbi. Saya sudah pernah menjelaskan istihdharul qalbi. Gampangnya begini. Kalau panjenengan naik motor, kok bannya bocor. Yang panjenengan ingat apa? Biasanya itu langsung wah, bocor. Tambal ban di sekitar sini itu di mana? Tapi beda dengan orang yang ihsan dan istihdharul qalbi. Lisannya itu langsung ingat kepada Allah dulu. Masalah tambal ban itu urusan Allah. Meskipun nanti kita tetap mencari. Tapi Allah ada dalam prioritas dalam setiap musibah kita. Ya Allah, ban saya bocor. Mohon petunjuk. Kemudian baru nyari tambal ban. Kemudian, katakanlah seorang suami, istri suka marah-marah ya. Bahkan istihdharul qalbi itu sampai pada dalam problematika kecil di rumah. Istri kok suka ngomel, katakanlah. Mungkin langsung terpintas pikiran, wah ini apa nafkah saya kurang ya. Apa saya yang kurang bagaimana? Tapi orang yang istihdharul qalbi tahu bahwa hati istri itu ada pada genggaman Allah. Maka sambat dulu ke Allah, ya Allah istriku begini. Kemudian mungkin kebalikannya, seorang istri, ya Allah suamiku begini, mohon petunjuk. Ya Allah anakku begini, mohon petunjuk. Baru implementasi atau amal-amal yang rasional dengan akal kita laksanakan. Tapi pertama kali kita senantiasa menghadirkan Allah. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan berbagai macam doa. Sampai masuk kamar mandi pun diajarkan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Agar kenapa? Agar kita sadar dalam setiap aspek kehidupan, tiap detik dari kehidupan yang kita lewati. Agar kita ingat, masuk kamar mandi pun diingatkan sama Allah. Wahai hambaku, ingat loh, di dalam kamar mandi itu ada jin, setan, laki-laki dan perempuan. Itu artinya khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika keluar kamar mandi kita disuruh mengingat lagi. Dengan doa apa? Ghufranaka. Loh, keluar kamar mandi kok disuruh minta ampun? Ghufranaka itu kan, ya Allah ampuni aku. Apa hubungannya keluar kamar mandi dengan ghufranaka? Dalam hadis tidak ada penjelasannya, tapi ternyata ulama ada yang menjelaskan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, kenapa sih kita itu kalau keluar kamar mandi disuruh ghufranaka? Kalau kita kencing atau buang air besar, buang air kecil, itu kan pasti ngeden, tidak ada buang air kecil tidak ngeden. Nah, itu seringkali dalam tinjauan biologi. Ketika kita ngeden, itu kita lupa dari banyak hal. Termasuk kita itu seringkali lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Di kamar mandi pun tetap ya.
Kita mengingat tanpa zikir dengan lisan. Itu di kamar mandi. Belum di luar kamar mandi, di tempat-tempat yang memang mulia. Selalu di setiap kehidupan itu disuruh mengingat Allah dan ittiba Rasulullah SAW. Itulah penantian, seindah-indah penantian adalah penantian yang ittiba dengan Rasulullah SAW dan senantiasa istighdarul qalbi. Apa itu tadi istighdarul qalbi? Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dalam setiap kehidupan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi yang jauh lebih membutuhkan nasihat. Alhamdulillah kalau memang bermanfaat untuk panjenengan semua. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.